Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Laila Dwi Cahyani dengan nomor absen 08, Lailatul Nur Arifah dengan nomor absen 09, Muhammad Iqbal Putra Listianto dengan nomor absen 12, Muhammad Najib Ardiansyah dengan nomor absen 13. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pemberontakan di Indonesia tahun 1948. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah latar belakang pemberontakan. Peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1948 dipimpin oleh Musso. Latar belakang terjadinya pemberontakan ini yaitu ketidakpuasan terhadap hasil perundingan Renville yang dianggap merugikan, sehingga kabinet Amir Syarifuddin dilengsarkan. Kemudian Musso mendeklarasikan berdirinya pemerintahan Soviet Republik Indonesia dengan dukungan dari Amir Syarifuddin hingga akhirnya pecah konflik bersenjata yang kemudian dikenal dengan pemberontakan PKI 1948. Untuk mengingat peristiwa PKI tahun 1948 dibangun sebuah monumen yang diberi nama Monumen Kresek. Monumen tersebut digambarkan dengan dua orang, yaitu salah seorang dengan senjata tajam disebut sebagai Musso, di mana menjadi pemimpin pemberontakan PKI. Di halaman sebelah selatan area monumen terdapat prasasti yang bertuliskan korban-korban kekejaman PKI yang gugur di desa Kresek. Terdapat salah satu korban bernama Kolonel Marhadi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh di balik pemberontakan. Nama-nama tokoh di balik pemberontakan yaitu Musso, Amir Syarifuddin, Den Aidit, Abdul Latif Hendrani Ningrat, Alimin Prawirodijoyo, Darsono Utomo Ramelan, Misbah Sehengmaun, Sneflit. C. Penyelesaian konflik. Konflik dan pergolakan ideologi pernah terjadi di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Dalam beberapa konflik tersebut, ada yang berkaitan dengan ideologi yang dipegang oleh kelompok tertentu. Pergolakan ini kadangkala disebut juga sebagai pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kelompok yang melakukan aksinya menginginkan Indonesia menjadi negara yang sejalan dengan menggunakan ideologi yang dipercayai kelompok tersebut. Kelompok yang beralih-fasi ini menginginkan Indonesia menjadi negara berideologi komunis. Awal September 1948, Musso yang memimpin PKI membawa kelompok tersebut melakukan pemberontakan di Madiun. Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 7 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pada pagi itu, pasukan komunis dengan tanah merah mondar-mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia. Ungkap Rahmat Susatyo melalui buku Pemberontakan PKI Musso di Madiun 2008. Peristiwa pergolakan dengan senjata ini puncaknya terjadi pada 18 September 1948. Kala itu Musso memproklamasikan lahirnya negara Republik Soviet Indonesia.